yang ada di sekitar orang-orang yang ada di sekitar lokasi di mana dia menolong bisa memberikan reward secara langsung kepada dirinya. Entah itu dalam bentuk pujian atau pengakuan atau bahkan bentuk reward yang lainnya. Dan tindakan prososial ini masih merupakan tindakan yang terpuji kalau kita melihat dari sisi tindakannya. Namun kalau kita mau menjudge motifnya, tentu ini bisa akan berbeda ya. Cara kita memandang diri orang yang menolong dengan alasan-alasan yang sederhana tadi. Oke, kemudian yang kedua adalah belas kasih. Nah, ini biasanya pemberian pertolongan karena lebih banyak itu didorong oleh didorong oleh motivasi di dalam dirinya, seperti misalnya empati, ya, atau misalnya emosi-emosi positif lain yang kemudian mendorong dirinya untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang lain, gitu ya. Namun benevolence ini kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan altruisme ini lebih murni lagi, ya. Lebih deep lagi maknanya, ya. Lebih deep lagi, lebih kompleks lagi dinamikanya. Karena ternyata ada orang yang benar-benar menolong itu karena tidak sama sekali niatnya karena dia ingin memenuhi aktualisasi dirinya, atau karena dia sekedar berempati, atau dia karena sekedar ingin mendapatkan pujian dari orang lain, atau pengakuan dari orang lain. Ada yang lebih dari itu. Dan subhanallah, agama kita ini, hadirin sekalian, khususnya yang beragama Islam, agama kita ini paripurna dalam menata diri seseorang untuk bisa sampai kepada altruisme murni ini. Tentu dengan syarat jika dia benar-benar menghayati, mengimani pokok-pokok dalam Islam itu sendiri. Tentu yang paling dasar ialah ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena altruisme murni ini jika kita dekatkan kepada Islam, dia melakukan sesuatu itu karena lillah, karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakannya, zat yang mengawasinya, zat yang mendengarkan setiap apa yang terbisik, baik lisannya secara zahir maupun secara batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman soal wasirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Dan lirihkanlah atau engkau katakan secara zahir, sungguh Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hatimu. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam altruisme ini kalau kita kaji secara Islam, secara psikologi Islam, tentu dengan pemahaman saya yang terbatas, adalah mereka-mereka yang sebenarnya itu memiliki sobriety. Sobriety itu dalam artian telah penuh di dalam hatinya, telah penuh di dalam dirinya dengan cinta, dengan kasih, dengan keimanan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan pemahaman dan penghayatan atas kebaikan yang menyeluruh, lalu kemudian berbuah menjadi dalam bentuk tindakan-tindakan yang luar biasa. Anda mungkin akan bisa melihat contoh altruisme murni ini seperti pada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menawarkan istri, salah satu istri dan salah satu kebunnya, ya, kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari Makkah menuju Madinah, apa yang terjadi? Sahabat yang di Madinah, kaum Ansor ini tahu bahwa Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya, bahkan istrinya di Makkah. Apa yang terjadi? Dia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, aku punya 2 istri, pilihlah yang paling cantik menurutmu. Dan aku punya 2 kebun, maka pilihlah ya kebun yang menurutmu yang paling kau sukai. Subhanallah. Ini tidak gampang, ya. Bagi Katemi yang sudah menikah, tidak gampang menyodorkan istri seperti itu. Ada cemburu di situ. Ada rasa kepemilikan yang terganggu di situ. Subhanallah. Tapi ini bukan sesuatu yang kemudian langsung dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tahu bahwa ada bentuk-bentuk altruisme juga yang itu kemudian diatur dalam syariat, yang kemudian itu dilarang. Hanya saja di masa Abdurrahman bin Auf ditawarkan hal yang demikian,
syariat itu belum berlaku untuk para sahabat. Ya, misalnya tidak bolehnya kita beraltruism dalam permasalahan ibadah misalnya, dan permasalahan-permasalahan prinsip lainnya. Ya. Nanti kita akan bahas apa makna terdekat dari altruisme di dalam Islam itu sendiri. Tapi intinya adalah altruisme ini banyak terjadi pada mereka-mereka yang memiliki kadar religiusitas dan spiritualisme yang tinggi di dalam Islam, di dalam iman dan Islam. Tapi apakah semua orang yang beragama Islam bisa beraltruisme? Apakah semua orang yang beragama Islam bisa melakukan ini? Ini kembali lagi kepada pemahaman dan penghayatan dirinya terhadap agama Islam itu sendiri. Sebelum masuk ke slide berikutnya, KTMI ingin jelaskan bahwa salah satu keindahan Islam, hadirin sekalian, yang KTMI banyak temukan dalam proses KTMI melakukan konseling dengan mereka-mereka yang bermasalah, adalah Islam itu memiliki satu automatic positive thought, pikiran otomatis, ya, yang terotomatis bisa keluar hanya dengan beberapa wirid, dan itu tidak dimiliki oleh mereka-mereka yang ada di barat sana. Misalnya saja ketika seorang muslim mendapatkan musibah, ya, ini akan berbeda dengan teman-teman kita yang mungkin tidak beragama Islam. Kenapa? Karena kita di dalam Islam ada kalimat-kalimat yang diajarkan, yang telah ditanamkan sejak kecil oleh orang tua dan guru-guru kita, yang kalau kita ucapkan kita langsung tenang, kita langsung cooling down. Misalnya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun pada saat kita mendapatkan serangan pertama dari ujian, itu kita langsung merasa tenang seketika. Walaupun belum 100% tenang, tapi kita tidak segoyah sebelum kita mengucapkan itu. Ketika kita kaget karena gempa bumi, kita mengucapkan la ilaha illallah, dan ini sunnah. Maka yang terjadi apa teman-teman sekalian? Kita langsung berpasrah diri kepada Allah, kita langsung kemudian merasakan ketenangan, rasa khawatir kita tiba-tiba hilang. Dan ini bisa sekali kita gunakan juga dalam konsep CBT, ya, Cognitive Behavioral Therapy, ya, di mana kita mencoba menghapus atau menghilang atau melawan automatic negative thought, ya, pikiran-pikiran negatif yang terotomatisasi dalam diri seseorang ketika memiliki permasalahan psikologis dengan wirid-wirid tadi, ya. Dan subhanallah, bagi mereka yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini yang sangat sempurna ini, yang sangat paripurna ini, dan kemudian mereka menghayatinya dengan baik, mengamalkannya secara perlahan-lahan, meninggalkan apa yang dilarang. KTMI banyak menemukan mereka-mereka yang melakukan hal demikian justru mudah sekali untuk bisa melakukan altruisme, ya. Oke, apa sih altruisme? Lebih rinci kita coba lihat secara psikologis pengertiannya seperti apa. Next. Boleh next? Ya. Oke, ini KTMI bahas per poin-poin aja, ya. Bahwa altruisme itu kalau kata Comte, seorang filosof, ya, dia mengatakan bahwa altruisme itu mengakar dari kata alter. Alter itu artinya orang lain. Makanya dalam psikoanalitik kita tahu ada namanya alter ego, ya. Ini agak lari-lari dikit, enggak apa-apa ya, biar kita bisa nambahi wawasan sedikit. Apa itu alter ego? Yaitu ego yang dibentuk, ya, oleh diri seseorang ketika ego aslinya itu mengalami keterlukaan tertentu. Ya, dia menciptakan ego baru untuk melindungi ego aslinya yang terluka. Makanya dia disebut alter ego. Ada orang yang terlihat sangat aktif misalnya, bermain basket dari siang sampai malam dia latihan. Terlihat sekali dia sangat serius. Barangkali itu adalah alter egonya. Misalnya ya, KTMI nggak mau menjudge secara keseluruhan para atlet basket demikian. Nah, tapi ada beberapa kenalan KTMI yang melakukan itu sebagai bentuk alter egonya, di mana dia melarikan beberapa kekecewaannya yang tidak bisa diterima oleh ego natural, ego aslinya, itu kemudian dia alihkan ke dalam bentuk aktivitas-aktivitas lain oleh alter egonya, di mana alter ego ini tampil sebagai orang yang tidak mau menyerah, orang yang mau menjadi profesional di bidang basket. Nah, kembali ke Comte, maka altruism ini dari kata alter artinya adalah sangat berfokus pada orang lain.
Atau kalau kita boleh bilang secara bahasa, dia selfless, tidak mengacu pada dirinya sama sekali. Ya. Banyak orang yang kemudian melihat perilaku altruism ini, para pakar, para ahli peneliti misalnya Batson, Ahmad, dan Stokes tahun 2019, mereka menjelaskan bahwa dalam penelitian mereka, ternyata altruism itu mengacu pada segala tindakan atau perilaku apapun yang dilakukan untuk membantu atau meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan orang lain. Walaupun tidak ada dampak imbalan langsung kepada orang yang melakukan perilaku tersebut. Jadi selfless ini benar-benar tidak mengharapkan sama sekali balasan dari orang lain, ya. Dan seringkali perilaku menolong kita, teman-teman sekalian, itu ada yang walaupun kita nggak meminta, orang beri sebagai ucapan terima kasih misalnya. Ada juga orang yang mungkin tidak sempat memberikan apapun ucapan atau imbalan apapun kepada orang lain yang menolong. Dan bagi mereka yang altruism, mereka tidak peduli dengan itu. Ya, karena bagi mereka adalah yang terpenting orang lain itu bisa bahagia, orang lain itu bisa menjadi lebih baik dengan apa yang bisa dia bantu di saat itu. Nah, dan membantu orang lain ini, ya, menurut tulisannya Starmer, Snyder, Kropp, dan Siem tahun 2006, ternyata ini adalah sebuah penyesuaian diri yang sifatnya berevolusi. Ya. Mulai dari kita terbiasa di rumah membantu keluarga kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita misalnya. Atau misalnya kita membantu tetangga kita yang mungkin memiliki kondisi yang sama dengan diri kita. Ya. Dan kemudian ini berkembang. Nah, kenapa disebut evolusioner juga? Karena ini ada kaitannya juga dengan bagian sistem limbik kita yang ada di kepala, yaitu pusat emosi, di mana di situ terdapat emosi-emosi tertentu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pertolongan kepada orang lain. KTMI percaya bahwa seringkali yang mendorong perilaku itu bukanlah pikiran, ya, tapi lebih kepada emosi. Itu sebabnya mereka yang memiliki permasalahan psikologis seringkali mengalami overwhelm, kewalahan dengan apa-apa yang terjadi pada emosi mereka. Mereka bisa saja denial sebagai bentuk mekanisme pertahanan dirinya, egonya, ya, untuk bisa menenteramkan apa yang ribut di dalam perasaannya. Tapi kalau orang sudah overwhelmed dengan perasaan yang terjadi dalam sistem limbiknya, prefrontal cortex akan menjadi terhack, ya, nggak bisa melakukan apa-apa. Dan banyak yang tidak mengerti kemudian kenapa CBT itu agak sulit dilakukan di Indonesia khususnya. Bahkan butuh penyesuaian-penyesuaian karena kita orang Indonesia tidak terbiasa menceritakan apa yang kita rasakan pada orang lain. Kita tidak terbiasa berdialektika dalam perasaan-perasaan kita, apalagi saling bertukar perasaan dengan orang yang baru. Makanya CBT seringkali mudah dilakukan pada mereka yang punya kapasitas kognitif yang baik, tapi tidak pada mereka yang memiliki kapasitas kognitif yang rendah dan juga yang tidak terbiasa mengungkapkan permasalahan-permasalahan secara terbuka. Nah, itulah kenapa, kemudian ini tambahan informasi aja terkait dengan sistem limbik. Itulah kenapa ada pendekatannya David Berceli, seorang neuropsychologist yang melakukan pendekatan terapi yang tanpa konseling, tanpa bicara, ya, untuk bisa melepaskan beban-beban emosi yang ada dalam pikiran, yang ada dalam dirinya, gitu ya. Nah, beban emosi yang ada dalam sistem limbik ini, adik-adik sekalian, maaf, emosi-emosi yang positif yang hadir juga di dalam sistem limbik ini, entah disebabkan oleh penghayatan dan pemahaman dia terhadap situasi atau nilai yang dia anut, ini bisa mendorong altruism itu sendiri. Makanya kita pernah belajar teorinya Kohlberg, ya. Masih ingat perkembangan moralitas Kohlberg yang mengadaptasi perkembangan psikologi kognitifnya Piaget, ya. Jean Piaget, ya. Di mana ada prakonvensional, ada konvensional, ya. Kemudian kalau tidak salah post konvensional, kalau katanya tidak salah ingat. Katanya udah lama nggak baca teorinya Kohlberg. Dan perkembangan moralitas juga ini adalah sesuatu yang evolusioner.
yang tidak kemudian serta-merta orang bisa langsung loncat di pos konvensional atau di konven, nggak bisa. Pasti dia melalui serangkaian perkembangan dulu, karena otak kita pun berkembang, diri kita pun tumbuh dan berkembang. Nah, maka tindakan altruisme juga berkembang. Ya, tidak ada yang langsung anak kecil tiba-tiba dia menolong tanpa kamu langsung tiba-tiba altruisme gitu. Ya, walaupun ini butuh diuji lagi ya, walaupun ini butuh diuji. Ini hanya sekedar common sense ya kata ini aja. Ya, kalian boleh tolak atau terima. Ya. Oke, kemudian setelah itu berkembang, akhirnya mulailah kita membantu orang lain di luar keluarga kita yang mirip dengan kondisi kita, yang misalnya seidentitas dengan kita, ya. Misalnya dia yang beragama yang sama dengan kita, dia yang memiliki atribut yang sama dengan kita, identitas yang sama dengan kita. Lalu berkembang, berkembang, berkembang sampai pada akhirnya altruisme itu bukan lagi tentang kita menolong dengan mereka orang-orang yang mirip dengan kondisi itu, tidak. Ya, bahkan mereka yang tidak mirip dengan kondisi kita pun kita akan melakukan tindakan altruisme. Karena kenapa? Kalau kita di dalam Islam, kita meyakini bahwa satu saat apa yang akan kita lakukan kepada orang lain itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kalau di dalam pendekatannya Sturmer, Schneider, Krop dan Siem ini disebut dengan reciprocal altruism. Di mana kita melakukan sesuatu karena ada respon timbal balik yang itu kemudian dipahami oleh seseorang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ya. Makanya kita mau membantu orang lain karena kita tahu dan kita berharap adanya keberkahan, adanya pertolongan Allah juga kepada diri kita di saat kita menolong orang lain. Baik, next. Tolong saya diingatkan berapa menit ya, sampai saya kelamaan. Oke, lanjut. Oke, Darley dan Batson, tambah juga dengan tulisannya Ferry, Lazarus, dan Robert tahun 2007. Kita lebih mungkin untuk membantu ketika kita itu mendapatkan balasan yang tak terlihat. Ya. Balasan yang tak terlihat ini dalam artian balasan yang tidak terkait dengan diri kita, balasan yang tidak terkait dengan orang lain atau imbalan dari orang lain. Yaitu misalnya pahala, terampuni dosa. Ya. Dan biasanya kita akan mau membantu kalau ya pada umumnya biaya yang kita keluarkan itu lebih kecil atau lebih rendah. Ini pada umumnya. Ya. Dan altruism juga seringkali terhambat dengan ini. Dengan cost, biaya atau sesuatu yang akan dikeluarkan. Ya. Makanya mereka-mereka yang belum sampai pada pure altruism seringkali terhambat dengan apa yang disebut oleh Darley ini, Farrell ini, yaitu biaya yang dikeluarkan itu terasa tinggi. Ya. Nah, sehingga norma sosial ini di dalamnya termasuk ada norma agama ya dan sebagainya. Ini akan menjadi variabel yang sangat mempengaruhi norma timbal balik atau reciprocal norms ya, yang akan mengingatkan kita bahwa kita harus mengikuti prinsip-prinsip altruism timbal balik yang menguatkan keyakinan kita bahwa kita itu harus membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Ya, karena kita tahu dan kita percaya adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, adanya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, khususnya bagi yang muslim. Lanjut. Nah, dalam melakukan altruism, seringkali utamanya kalau kita berada di lingkungan sosial, dalam kelompok sosial, kita juga sering mengalami konflik antara kepedulian terhadap diri sendiri dan kepedulian terhadap orang lain. Bahkan ada pengaruh gender juga dalam altruism, ya, yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya, ternyata empati yang dikembangkan oleh yang berlawanan gender itu jauh lebih tinggi daripada yang sesama gender. Contoh misalnya ketika ada seorang perempuan menceritakan masalahnya kepada temannya yang laki-laki, maka proses empati yang terbangun itu jauh lebih baik daripada ketika si perempuan menceritakan kepada teman perempuannya sesama gender gitu, sama jenis kelamin. Sebaliknya juga begitu bagi laki-laki yang menceritakan masalahnya kepada teman lelakinya, biasanya yang terjadi adalah comparison ya, social problem comparison. Perbandingan masalah. Alah, masalahnya cuma kayak gini, masa stres, itu yang di sana masalahnya lebih berat loh.
dia masih kuat, masih bisa bersabar. Nah, ini seringkali tidak kita sadari, hal-hal ini yang membuat altruisme kita itu menjadi terbatas. Termasuk misalnya pada saudara-saudari kita yang ada di Palestina misalnya. Ada beberapa teman-teman kita di Indonesia yang mengatakan, ngapain sih bantu teman-teman kita di Palestina? Nah, yang di sebelah rumah aja kita masih butuh bantuan, kok jauh-jauh nyalurin bantuan misalnya. Nah, ini keperluan-keperluan seperti ini menjadi terhambat karena tadi adanya kepentingan-kepentingan pribadi, baik itu yang bias gender atau bias identitas ya, atau misalnya bias dalam bentuk yang lainnya, dalam bentuk sosial lain ya. Dan ini banyak diceritakan oleh Batson, Thompson, Sutherland dan kawan-kawan di tahun 1999. Lanjut. Nah, sehingga kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi altruisme. Ada faktor internal, ya. Tadi faktor internal itu motif-motif yang internal, rasa bahagia ketika melakukan pertolongan. Mohon maaf ini rasa bahagia ketika melakukan pertolongan, bukan kebahagiaan ya. Atau empati, kemudian faktor situasional, ya. Ada berapa banyak orang di situ yang siap membantu, itu juga bisa mempengaruhi kita, dan ini disebut dengan bystander effect. Ya, nanti kita akan jelaskan seperti apa itu bystander effect yang menghalangi seseorang mau menolong orang lain. Kemudian faktor situasional juga terjadi, altruisme juga terjadi karena modeling, dia pernah melihat ada orang lain yang begitu sangat mau membantu saudaranya yang lain tanpa harus mengharapkan balasan tertentu, atau bisa saja karena ada tekanan waktu, urgensi, ya, atau adanya kesamaan. Ini bisa sangat mempengaruhi altruisme itu sendiri. Kemudian faktor personal, misalnya sifat-sifat kepribadian, saya memiliki efikasi diri yang baik, ya, memiliki emosi-emosi yang positif atau sobriety tadi. Kemudian tadi masalah gender itu juga mempengaruhi altruisme, dan religiusitas, masalah agama. Ada yang menarik dari satu penelitian yang pernah saya baca waktu itu, yang dilakukan oleh, saya lupa namanya, tahun 70-an ya. Dia melakukan penelitian ke mereka-mereka yang beragama Samaritan, Kristen Samaritan kalau saya tidak salah. Di mana mereka mengajar hal-hal kindness, ya, hal-hal yang baik tentang kepada anak-anak ini, anak-anak remaja ini, lalu kemudian mempersiapkan mereka untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana keutamaan membantu orang lain, dan itu harus dijelaskan kepada pemuka agama. Lalu kemudian ketika mereka sudah selesai dipersiapkan oleh si peneliti, mereka kemudian diarahkan menuju ke aula di mana mereka nanti akan mempresentasikan pemahaman mereka, apa yang sudah mereka persiapkan tentang bagaimana berbuat baik sama orang lain. Namun si eksperimenter ini menyiapkan ada orang peminta-minta atau orang yang butuh bantuan di tengah jalur jalannya mereka menuju ke aula. Nah, ternyata tidak semua anak yang sudah memahami makna berbuat baik itu mau untuk menolong orang tersebut. Ya, hanya sedikit yang mau kemudian menolong. Yang lainnya malah terus ke aula tanpa memperhatikan orang yang minta pertolongan tersebut. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya tidak semua mereka yang memahami makna kebaikan itu bisa terdorong untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena sekali lagi ini kembali juga kepada penghayatan dirinya terhadap nilai-nilai kebenaran yang dia anuti. Ya, lanjut. Nah, ini tadi yang bystander effect ya. Bystander effect ini adalah satu efek yang terjadi pada seseorang yang menghadapi situasi manusia lain berada dalam kesulitan. Dia hanya memperhatikan, tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu, karena beranggapan ada orang lain yang juga hadir di situ bisa membantu orang tersebut. Ya, ini dikemukakan oleh Letani ya, tahun 68. Dari kasus ada seorang perempuan yang mengalami kekerasan, ditikam kalau saya tidak salah ingat, dia pergi ke beberapa rumah untuk minta pertolongan, tidak semua orang mau membuka pintunya. Pertanyaannya, apakah mereka tidak empati? Nah, jawabannya adalah karena mereka mengalami bystander effect.
Bystander effect itu stepnya yang pertama noticing an event, ya. Memahami, mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi dulu. Nah, kalau misalnya dia tahu ada sesuatu yang terjadi, maka dia next to the another step, ke langkah berikutnya. Kalau dia enggak, berarti dia udah lewatin aja, dia nggak mau bantu. Nah, kalau dia yes, maka dia pindah ke yang kedua. Apakah dia memahami bahwa peristiwa tersebut emergensi atau enggak? Kalau ternyata dia bilang no dalam dirinya, maka dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menolong, karena dia pikir itu tidak emergensi. Tapi kalau dia yes, maka dia pindah ke bagian yang ketiga. Apakah saya bertanggung jawab untuk membantu orang ini? Ini fase yang ketiga. Kalau yes, maka dia pindah ke step berikutnya. Kalau no, bukan saya nih yang harus ngambil tanggung jawab bantu dia. Ada tuh orang lain yang lebih berhak. Saya kan nggak tahu membantu caranya gimana. Ya, bukan saya saja yang tahu gitu ya. Ada yang lain juga gitu. Nah, kalau no, dia nggak bantu. Dia mengalami bystander effect juga. Kalau yes, maka dia tanya lagi, apa saya tahu cara menolongnya? Gimana nih, saya tahu apa enggak? Kalau nggak tahu, kalau no, bystander effect lagi. Kalau yes, maka keputusan terakhir apakah dia mau membantu atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di jalan ada kecelakaan, terus orang-orang itu mengerumuni, tidak melakukan apa-apa, please jangan judge mereka. Ya, tapi kita memahami mereka itu mengalami bystander effect ini. Ya, bisa saja di antara mereka ada yang baru sampai ke fase 2, fase 3, mungkin bukan saya yang bertanggung jawab untuk membantu, maka saya menonton aja. Jangan kita judge, ini bystander effect ya, yang bisa terjadi juga pada diri kita. Saya pernah mengalami ya. Ada satu kejadian di depan kantor saya waktu itu, saya masih jadi supervisor HRD. Ada seorang pasangan yang bertengkar, berkelahi, sampai kemudian si perempuan itu dimaki-maki di depan publik, dipukul bahkan. Saya waktu itu tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena saya mengalami bystander effect ini, di mana saya merasa kayaknya saya nggak tahu ini cara menolong si perempuan ini. Takutnya nanti kalau saya tolong, saya malah berhadapan dengan hukum ini, gimana ya? Akhirnya saya berhenti di fase keempat ini, knowing how to help. Saya nggak tahu caranya. Akhirnya ketika saya pilih no, maka terjadilah bystander effect. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut. Oke, ini tadi ya, urutan dari kejadian bystander effect pada diri seseorang ya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan kurban? Pertama, bahwa ibadah kurban ini adalah sesuatu yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, khususnya pada mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Ya. Dan dalilnya tentang dalil tentang kurban ini kita bisa temukan dalam surah Al-Kautsar ayat 2, di mana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan beliau tersenyum dan tertawa. Lalu para sahabat bertanya, "Apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah?" Lalu kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memfirmankan kepadaku, Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Ya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu al-kautsar. Nah, ini mungkin kalian udah dapat kajiannya dari ustaz lain bahwa makna al-kautsar itu ada beberapa. Di antaranya adalah al-kautsar itu adalah telaga yang hanya diberikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk ya mengisi, Nabi sendiri yang akan isi gelas-gelas atau cawan-cawan dengan air yang berasal dari telaga Al-Kautsar tersebut untuk mereka-mereka yang istiqomah di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang barang siapa yang meminum air dari telaga Al-Kautsar, maka niscaya rasa hausnya itu terpenuhi, ya langsung hilang seketika. Dan ada sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar tersebut karena digiring oleh para malaikat, sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang membuat mereka tidak bisa
mendapatkan minuman dariku. Kata para malaikat, sungguh engkau tak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Artinya, mereka kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang tidak mendapatkan telaga Al-Kautsar ini, menurut para ulama adalah mereka yang menambah-nambah atau mengurang-ngurangi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Atau yang kalau misalnya kita istilahkan berbuat bid'ah, berbuat kebid'ahan. Ya, mereka tidak mendapatkan itu. Nah, kemudian Al-Kautsar yang kedua maknanya adalah memiliki keutamaan kebaikan yang banyak. Jadi Nabi SAW itu diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari kesempurnaan akhlak, ya. Kemudian diberikan keistimewaan sebagai Rasul dan Nabi dan Rasul yang terakhir, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agamaku atasmu, telah sempurnakan nikmatku atasmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Dan itu sebabnya kita selalu berzikir di pagi hari dengan membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ini adalah bentuk kita, keridhaan kita atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan melalui Rasulnya untuk kita. Ya. Maka karena Nabi diberikan telaga Al-Kautsar, karena Nabi diberikan keutamaan yang banyak sebagaimana pendapatnya Atha bin Rabah dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat, ya, dan berkurbanlah. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar kenapa al-udhiyah atau binatang sembelihan itu dinaharkan di hari Id, di hari Idul Adha, ya, di mana kita merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Sebagaimana Nabi juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada beliau dengan melakukan sesembelihan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembelih ini adalah syariat-syariat dari umat-umat terdahulu juga. Ya, kita tahu bersama di zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil untuk ditentukan siapa yang akan dinikahi. Nabi Adam Allah memerintahkan oleh Nabi Adam untuk Qabil dan Habil menyembelih, ya, kurban yang terbaiknya atau memberikan kurban yang terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bagaimana ceritanya setelah itu. Ya. Nah, makanya bagi mereka yang mampu, silakan mengamalkan, ya. Tapi jangan berhutang untuk berkurban. Ya. Dan kata para ulama, ibadah kurban ini bisa diutamakan dilakukan di tempat kita. Namun kalau misalnya dirasa perlu dan urgent untuk misalnya mengirimkan hewan sembelihan kita di tempat-tempat yang sangat membutuhkan, misalnya seperti di Palestina, ya, di Suriah, atau di tempat-tempat lain yang saat ini sedang bergejolak, sedang membutuhkan uluran tangan kaum muslimin, maka tidak masalah untuk menyembelih hewan kurban kita di sana. Karena sekali lagi ibadah kurban ini adalah ibadah kita bersyukur kepada Allah dan berbagi dengan kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, hewan-hewan kurban ini dimulai dari unta, sapi, ya, kambing. Namun kata para ulama yang lebih utama adalah kambing, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sembelihan kepada kambing, lalu kemudian sapi, unta, lalu sapi. Ya, ini urutan-urutan yang saya kira masih khilafiyah, masih bisa didiskusikan seperti apa yang utama. Lanjut. Nah, yang menarik di dalam Islam adalah bahagia itu nggak harus self-love. Kita di dalam psikologi barat itu selalu, bahkan di tengah pandemi ini, kita selalu didoktrin, kita harus self-love dulu. Kalau mau bahagia, kita harus self-love. Walaupun di momen-momen yang lain, KTMI juga selalu sarankan sebelum bilang I love you sama orang, pahami dulu I itu, ya. Pahami dulu makna I itu. Terima dulu I itu sebelum bilang love you sama orang. Kemudian setelah memahami kata I, memahami diri, lalu kemudian kita memahami bagaimana mencintai yang benar, yang baik.
Setelah kita memahami cara mencintai yang baik, baru kita cari you-nya. Siapa itu? Siapa diri yang akan kita cintai itu? Tapi ini dalam konteks bahagia secara umum, dalam Islam tidak semua bahagia itu harus dari self love, tapi bisa melalui berbagi dengan orang lain. Ya, katanya pernah di semester 2 diberikan tontonan oleh teman-teman kita di BEM. Ya, judulnya filmnya itu Patch Adams. Patch Adams itu kalian boleh cari film tahun 1999 apa 98, dibintangi sama Robbie Williams yang bunuh diri di tahun 2000-an karena mengalami depresi. Di film itu si Robbie Williams itu pernah mengalami depresi ceritanya, dan ini kisah nyata dari seorang dokter yang bernama Hunter Adams, yang lalu kemudian dia sering dijuluki dengan Patch Adams karena dia, patch itu artinya menambal, dia pernah menambal gelas dari salah seorang pasien yang ada di rumah sakit jiwa di waktu dia mengalami depresi dan melakukan percobaan bunuh diri berulang kali. Lalu dia mencoba bertanya, bahkan mengalami kebimbangan karena dia kehilangan ayahnya yang merupakan veteran perang di Perang Korea. Ayahnya hilang di sana, tidak kembali, dia mengalami masa-masa hidup yang sulit, kompleksitas diri yang ya susah dimengerti oleh orang, dan dia juga tidak terbiasa mengungkapkan itu ke orang lain. Lalu akhirnya dia masuk ke dalam rumah sakit jiwa untuk ditangani, psikiatri, ya, sama dokter Spektra kalau tidak salah, saya tidak salah ingat. Lalu kemudian si Patch Adams ini, lalu kemudian melihat ternyata setelah dia mencoba membantu, di mana waktu itu dia menemukan ada psikiater di situ, dokter Spektra itu, kalau misalnya orang yang gangguan jiwa itu lagi mau curhat, dia nggak konsen, dia nggak mau listening, dia cuma hearing, hanya mendengarkan tapi nggak menyimak. Listening kan kita pahami sebagai menyimak ya, bukan mendengar. Dia cuma fokus dengan tulisannya, dengan diagnosanya, dia tidak mengembangkan sikap empati, peduli dengan orang yang sedang berada depannya. Lalu kemudian Patch Adams menemukan satu pendekatan yang lebih humanis dalam menangani orang-orang gangguan jiwa yang di saat itu dia juga memiliki masalah hidup yang berat. Lalu kemudian dia justru oh ternyata saya bisa bahagia juga, dan dia temukan visi hidupnya, yaitu dia harus jadi dokter dan dia akan bantu orang-orang yang tidak mampu. Dia akan bantu orang-orang yang punya permasalahan fisik, permasalahan kesehatan. Dan dia siap mendengarkan, menghadirkan telinganya untuk menyimak dan mendengarkan keluhan pasien. Dan disitulah mulailah perjalanan hidupnya. Sampai kemudian dia menjadi dokter yang sangat kontroversial, karena dia suka pakai baju badut di rumah sakit, tidak mau pakai baju dokter seperti pada umumnya. Dan dia juga nggak mau dipanggil dokter dan sebagainya. Dia mau dipanggil saja call me Patch Adams, or you can call me Patch, dan seterusnya. Dan dia bertentangan dengan kode etik kedokteran di fakultas itu, hampir tidak diluluskan. Tapi yang katanya sukai dari dirinya adalah dia tahu bahwa dia harus bahagia. Dia pursuit the happiness. Dan mengejar kebahagiaan itu ternyata bukan dari self love. Dia nggak skincarean, dia nggak merawat diri ya seperti yang didoktrin sama teman kita gitu. Enggak itu. Dia fokus tentang gimana saya mau menyelesaikan orang. Dan ini satu hal yang KTMI lihat pada diri orang-orang yang ahli, expert namanya, yang menghadapi, melakukan kompleks problem solving. Mereka itu tumbuh dalam bentuk mereka ingin bantu orang. Apa nih yang saya bisa bantu? Ketika mereka mulai dengan pertanyaan, apa yang bisa saya bantu? Dia akan meresapi semua resource-resource yang ada di sekitar dirinya. Dia akan belajar, dia akan memahami benar apa yang akan dia pelajari. Karena dia tahu itu akan berkonsekuensi pada upayanya menolong orang lain. Beda dengan mereka yang membelajar hanya karena kutu buku, karena pengen, ya sudah saya pengen dapat IPK 4,0, setelah itu saya jadi gelar psikologi, ngambil gelar psikolog, lalu ya udah saya udah dapat MPhilSipsi misalnya. Tapi kalau dia hadir dengan sebuah keadaan, saya ingin bantu orang, seperti si Patch Adams tadi. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Khairukum, ya, khairun nas li'anfa'ahum linnas. Kita mengejar kebermanfaatan itu, berbagi manfaat dengan orang. Dan makin kita berbagi manfaat dengan orang, makin kita menjadi lebih berkualitas. Makin tumbuh kita. Makanya
seorang ustadz pernah berkata, pengorbanan itu akan melahirkan pertumbuhan. Ibrahim mengorbankan Ismail, melahirkan pertumbuhan umat yang luar biasa. Dan kita bisa tahu itu dalam surah As-Saffat ayat 100. Di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Robbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang yang saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, fabasyarnahu bigulamin halim. Nah, ini sekedar info. Kalau Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyantun. Beda dengan Nabi Ishak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr kalau saya tidak salah, "Inna nubasyiruka bigulamin alim." Maka sungguh kami kabarkan gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di saat umurnya 90 tahun, di saat orang-orang merasa, dan sampai saat ini orang-orang medis pasti berkesimpulan, nggak mungkin bisa menghamili orang kalau udah di usia uzur seperti itu. Allah lahirkan Ishak, bigulamin alim, anak yang alim, yang cerdas. Makanya keturunan Nabi Ishak, yaitu Yakub, Yusuf, Musa, Yusuf, dan seterusnya, itu orang-orang cerdas, Pak. Tapi orang Islam cirinya adalah halim, penyantun. Dan kita bisa lihat konteks orang Arab Yahudi dengan Arab yang keturunan dari Bani Ismail itu khas di situ. Dan ini saya banyak dengar dari Ustadz Aan Chandra Talib, sahabat saya dari Gorontalo yang udah lulus dari Madinah dan sempat keliling Eropa juga melihat kondisi keislaman yang ada di sana. Dan dia cerita beda sekali itu. Orang-orang Yahudi itu harus diakui cerdas. Lalu saya kemudian diskusi, kenapa ya Ustaz orang Yahudi itu cerdas? Beliau sampaikan, inna nubasyiruka bigulamin alim. Karena Allah kabarkan kepada Ibrahim, aku akan berikan dia anak yang cerdas, yang alim, yang pintar. Makanya keturunan Nabi Ishak itu pintar. Subhanallah. Nah, kembali tadi. Dan altruisme di dalam Islam itu lebih dekat dimaknai dengan itsar. Ya, dimaknai dengan itsar, bukan ta'awun. Karena kita tahu di dalam Islam itu ada namanya perilaku tolong-menolong, namanya ta'awun. Dan ta'awun itu konteksnya, levelnya masih lebih rendah dibandingkan itsar itu sendiri. Nah, itsar ini lebih tinggi derajatnya daripada kedermawanan. Ya. Oke, 10 menit lagi ya. Type. Ya, di mana ia merupakan perilaku yang mengutamakan orang lain padahal ia membutuhkannya. Ini dijelaskan dalam Madarijus Salikin, halaman 292. Lanjut, karena waktu tinggal 10 menit. Nah, untuk bisa sampai ke itsar, orang itu harus memiliki salamatus sadar dulu. Kelapangan dada. Dan ini pondasi dari itsar. Ini kalau pendekatannya di dalam Islam. Apa itu salamatus sadar, kelapangan hati? Yaitu mereka yang bersih hatinya, lagi jujur lisan. Ya, dan ini ada hadisnya dari Ibnu Majah. Karena orang-orang yang lapang dadanya Allah sebut dalam surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, maka beban-bebanmu juga ikut terangkat, ya. Kalau sudah lapang dada. Dan kalau orang lapang dada sudah selesai dengan dirinya, sebagaimana para ulama kita mencontohkan, itu mereka bisa melakukan altruisme yang luar biasa. Seperti para sahabat yang saling menunda, memuaskan rasa hausnya di tengah luka berat yang mereka alami di perang Uhud, hanya untuk memberikan air minum itu kepada sahabatnya yang lain yang dianggap lebih membutuhkan daripada dirinya. Subhanallah. Tidak gampang ini. Salamatus sadar. Ini upaya yang harus secara kontinuitas dilakukan oleh seorang muslim. Apa itu? Pertama, belajar ikhlas. Mensucikan hatinya bahwa apa yang dia lakukan lillahi ta'ala. Ini tidak gampang. Ini bab paling awal dan bab paling rumit, paling sulit untuk dilakukan. Yang kemudian ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Berarti iman terhadap takdirnya harus baik. Dia harus memahami iman kepada takdir dengan sangat baik.
baik. Termasuk di pandemi ini. Dia ridho dengan apa yang Allah tetapkan melalui pandemi COVID-19 ini. Dia tahu rencana-rencananya banyak terbatalkan gara-gara pandemi ini. Tapi dia ridho. Allah lebih tahu apa yang baik untuk hamba-hambanya. Lapang udah. Dia membaca Al-Quran, dia tadabburi, dia mengingat hari perhitungan amal dan hisab. Ya. Dia banyak berdoa kepada Allah, berhusnuzon dan berkata baik, menyebarkan salam, dan mencintai disebarkannya kebenaran di antara kaum muslimin. Ini hal-hal yang mendatangkan salamatus sadar. Mohon maaf ini terulang kembali tulisan ini di ujung ya. Sehingga kalau misalnya salamatus sadarnya terbangun, maka next untuk bisa sampai di itsar ada tahapan-tahapannya. Yaitu pertama ta'aruf, tafahum, ta'aluf, tafakud, tanasur atau ta'awun, takaful, dan itsar. Berarti untuk sampai ke altruism di dalam Islam, antum harus melalui dulu saling kenal mengenal dulu, tafahum dulu, ta'aluf dulu, tafakud dulu, ta'awun dulu, dan takaful. Tapi luar biasanya Nabi SAW pernah bersabda, ar-ruhun junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti tentara yang saling kenal mengenal satu sama lain. Sehingga ada bisikan dari dalam hati kita bahwa orang ini adalah orang yang baik. Ya, lalu kemudian kita terdorong untuk melakukan sesuatu kepada orang tersebut. Ya, subhanallah. Sebagaimana ada kisah ya. Saya lupa itu di zaman Turki Utsmaniyah. Ada seorang yang benar-benar menginginkan haji ya. Lalu kemudian anak lupa ceritanya. Daripada salah mending jangan deh diceritakan. Jadi intinya adalah tahapan-tahapan ini adalah tahapan ukhuwah yang kemudian puncaknya adalah itsar atau altruism tadi. Ya, subhanallah. Itu tidak gampang ini sampai ke altruism. Dimulai dari salamatus sadar ya, kemudian dalam pola interaksi ada ta'aruf, ada tafahum, ada ta'aluf, tafakut, tanasur, takaful, lalu itsar. Lanjut. Sehingga dalam berkurban, ini bisa membantu menanamkan nilai altruisme. Yaitu dengan menanamkan perilaku kedermawanan yang didasari keikhlasan dan rasa syukur sebagaimana petunjuk dan contoh yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Dan kedermawanan ini merupakan bagian dari hal-hal yang mendatangkan salamatus sadar. Makin kita berbuat baik pada orang, makin lapang dada kita. Dan makin lapang dada kita, makin dekat kita untuk bisa itsar, bisa menolong tanpa mengharapkan bantuan, tanpa mengharapkan imbalan, atau bahkan sampai pada level di mana saya pengen bantu dia walaupun saya membutuhkan itu. Ya. Seperti kisahnya Salman dan Abu Darda. Ini tidak gampang ini, akhi. Salman jatuh cinta sama seorang wanita Madinah, dia minta tolong sama Abu Darda yang asli Madinah, minta tolongkan dulu ya, lamarkan Kak dulu itu akhwat. Dia siapkan maharnya, dia siapkan uang panainya kira-kira begitu. Lalu pas sampai di sana, Abu Darda cerita ada saudaraku ini ingin meminangmu dan seterusnya. Ini orang baik dan seterusnya. Lalu si Ummu Darda nantinya ini bilang, saya lebih akan bisa menerima kalau yang berbicara itu yang melamar saya. Berarti dia pengennya Abu Darda, bukan si Salman. Subhanallah. Ya, itu tidak gampang. Ditolak itu sakit, Pak. Tapi bagi Salman yang altruismnya sudah melalui tadi ta'aruf, tafahum, ya, sampai kemudian pada level dia akal, lalu sampai pada level itsar. Dia bilang, kalau engkau lebih menginginkan Abu Darda, tafadhal. Ini harta yang sudah kusiapkan, mahar yang sudah kusiapkan, aku ikhlaskan karena Allah untuk pernikahan kalian berdua. Aduh ya Allah, tidak gampang itu. Berat itu. Berat. Nah, karena apa? Ibadah kurban juga, kembali ke ibadah kurban tadi, bisa mengikis rasa kepemilikan yang kuat terhadap harta, jabatan, dan sifat keduniaan lainnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang mampu menyembelih rasa sayang dan kepemilikannya terhadap anak tercinta, yaitu Ismail, dalam merealisasikan perintah dan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga Nabi Ismail yang menunjukkan kesantunannya, keikhlasannya, kesabarannya dalam merealisasikan makna ketundukan dalam iman. Ini antum bisa lihat dialog mereka berdua ini dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 113. Subhanallah.
Maka ikhwas sekalian, azzakumullah wa iyyakum, kurban ini bisa membantu kita untuk bisa lebih altruisme. Tapi tidak serta-merta orang yang berkurban itu langsung menjadi altruisme. Enggak. Enggak. Karena ada juga ya hal-hal yang bisa mengganggu keikhlasan dalam kurban itu sendiri. Misalnya orang ya pamer-pameran hewan kurbannya. Berapa hewan kurban yang kamu beli? Oh, ini sekian beratnya. Ah, saya lebih berat lagi misalnya. Masih bisa berkemungkinan keikhlasan itu dikotori dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kurban dapat membantu kita untuk menuju ke altruisme. Ya, karena dia menanamkan nilai-nilai syukur, nilai-nilai kedermawanan dan seterusnya. Thayyib, anak kira ini sebagai pengantar aja. Mohon maaf kalau agak kurang dalam penyampaian dan data atau teori yang Anda bisa berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan Ana dan antum semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi itu penyampaian materi dari Kak Temi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini ada sesi yang sebenarnya tadi terlewat. Jadi kita ubah ke setelah pembacaan materi, yakni promosi kampanye oleh Yayasan Aman Palestina. Nah, selama promosi ini, mungkin teman-teman bisa mencerna dulu materi yang telah disampaikan dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya yang akan disampaikan kepada Kak Temi nantinya. Ya. Bagaimana? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Ya. Saya persilakan kepada Yayasan Aman Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Negeri Makassar dan juga teman-teman yang lain ya, insya Allah nih. Sebelumnya juga yang terhormat saya ucapkan kepada Kak Temi yang selaku pemateri yang Masya Allah itu telah memberikan materi tentang psikologi ya. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Kak Temi itu bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk sekarang, tapi untuk kemudian hari dan menjadi pahala jariah untuk Kak Temi dan juga pahala jariah untuk kita nih, buat teman-teman semuanya jika bisa menyebarkan ke teman-teman yang lain. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Sudah terlihat ya PPT-nya? Iya, udah terlihat Terlihat. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Muhammad Iqbal dari perwakilan dari Aman Palestina Jakarta. Nah, di Aman Palestina Indonesia ini ada beberapa cabang, nah salah satunya itu Aman Palestina Jakarta. Nah, sesi yang sebelum saya promosi adalah mentarafkan dulu gitu. Apa sih Aman Palestina? Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang belum tahu, mungkin juga merasa asing. Nah, jadi Aman Palestina ini merupakan salah satu NGO internasional yang dimana ya sudah kelihatan ya dari namanya ya, Aman Palestina. Berarti ingin menjadikan Palestina aman baik dari penjajah maupun aman dari segi kebutuhan dan yang lain-lain. Nah, awal inisiasinya ini dari Malaysia. Nah, yang berkantor pusat itu di daerah Bandar Baruwangi, Selangor, Darul Ihsan. Nah, alhamdulillah di Malaysia ini sudah ada 20 cabang. Nah, ini nggak muat nih naruh 2 cabang ya. Mungkin nanti ditambahin lagi ya. Jadi ada 20 cabang di Malaysia dan alhamdulillah sudah juga memiliki surat legalitas yang tandanya ini Aman Palestina ini adalah NGO yang sudah ini ya, verified lah ibaratnya, bukan NGO yang tipu-tipu, karena juga banyak yang kita nggak menutup kemungkinan banyak orang-orang yang cuma membuat NGO hanya sekedar crowdfunding ataupun cuma ngumpulin dana, tapi alokasi dananya ataupun penyalurannya
wallahu a'lam bishawab gitu kan. Nah, selanjutnya di tahun 2014 alhamdulillah 2014 alhamdulillah Aman Palestina itu memiliki kantor di Gaza. Nah, di mana salah satu keunggulan di Aman Palestina adalah memiliki kantor kantor cabang di Gaza. Jadi untuk masalah membantu rakyat Palestina itu direct gitu. Karena beberapa NGO lain mungkin masih memakai pihak ketiga yang dimana misalnya dari Yordania maupun lewat Yaman yang sekitarnya gitu. Tapi Aman Palestina alhamdulillah karena memiliki cabang di Gaza bisa langsung menyalurkan donasi-donasi dari rakyat-rakyat Indonesia maupun Malaysia maupun di luar negeri yang lainnya. Karena kita juga memiliki beberapa konsulat kayak ada di Australia maupun juga ada di daerah-daerah yang lainnya. Gitu. Nah, kalau di Gaza sendiri itu ada di flat nomor 51 floor Samoa Tower. Nah, itu juga ada nomor teleponnya, barangkali ada yang mau coba-coba telepon ke luar negeri kan. Nah, tapi juga alhamdulillah di Gaza pun kita juga sudah memiliki surat legalitas gitu. Karena yang ini Aman Palestina juga salah satu NGO yang memiliki kantor cabang di Gaza. Nah, selanjutnya itu Aman Palestina Indonesia. Nah, Aman Palestina Indonesia ini ada 3 cabang gitu. Nah, pusatnya itu ada di Suropati Kor Blok F nomor 9 Mustafa. Nah, ini tepatnya ada di Bandung. Dan juga ada 2 cabang, yaitu pertama ada cabang di Yogyakarta, lalu yang kedua itu ada di Jakarta. Tuh. Dan juga di Aman Palestina Indonesia juga sudah memiliki surat legalitas. Nah, ini potret dari para petinggi Aman Palestina secara keseluruhan. Nah, yang paling kiri itu ada yang pakai baju merah ya, Insinyur Omar Syam selaku CEO Aman Palestina Gaza. Juga sebelahnya itu juga ada Ustadz Awang Sufyan selaku CEO Aman Palestina Malaysia secara keseluruhan ya. Nah, juga yang sebelah paling pojok kanan itu adalah Ustadz Miftahudin Kamil selaku CEO Aman Palestina Indonesia. Tuh. Nah, alhamdulillah gitu. Pada tahun ini kita itu ada campaign namanya Kurban di Bumi Para Nabi, yang dimana kurbannya ini disalurkan untuk rakyat-rakyat baik itu Palestina, Suriah, Yaman gitu. Dan alhamdulillah kita juga menjalankan program kurban di Nusantara. Dan alhamdulillah tadi kita baru menyembelih 1 ekor sapi dan juga 15 ekor kambing untuk dibagikan di Nusantara. Dan alhamdulillah juga tadi sudah disalurkan baik itu ke para ojek online, ke para fakir miskin, ke tetangga-tetangga sekitar yayasan, dan juga ke pemulung-pemulung maupun usaha UMKM kecil yang terdampak dari PPKM sekarang. Nah, kenapa sih kita kurban di Bumi Para Nabi itu? Karena banyak itu pertanyaan orang-orang, kenapa kita harus membantu yang jauh? Kenapa kita nggak membantu yang dekat? Nah, salah satunya itu kita punya 4 alasan. Yang pertama itu adalah mendapatkan keberkahan di tanah para nabi. Karena ya salah satu keberkahannya itu ada gitu di daerah di bumi Syam yang karena sudah termasuk dalam surat Al-Isra ayat pertama itu. Lalu yang kedua itu adalah kemuliaan dari Allah SWT atas saudara seiman. Karena nggak bisa memungkir gitu, di Palestina juga ada saudara Muslim kita yang dimana kita juga harus membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Yang ketiga itu adalah pahala menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Nah, ini yang mungkin paling berdampak ya di sana karena banyak orang tua baik anak-anak kecil di sana yang meninggal ataupun syahid karena tertimpa ataupun terkena rudal dari Zionis Israel. Nah, yang keempat itu adalah kurban dikonsumsi oleh para mujahid serta pahalanya itu setara dengan jihad. Karena kan kita ibaratnya menolong para mujahid, insya Allah pahala yang daging-daging yang kita sampaikan kepada mujahid ini tekan dinilai sebagai pahala selama para mujahid ini mengkonsumsinya gitu. Jadi insya Allah itu agak berbeda gitu dibanding sama orang-orang yang kita donasikan di Indonesia. Walaupun pada dasar sama itu sedekah. Gitu. Nah, karena program kurban kita pada tahun ini sudah ditutup untuk di Palestina, Suriah, Yaman. Jadi mungkin kita hanya menawarkan 2 program gitu. Jadi untuk sedekah daging ini angsuran kurban dan sedekah daging. Di mana angsuran kurban ini bisa dimulai hanya dengan Rp25.000, teman-teman bisa mengikuti ataupun mendaftarkan diri teman-teman untuk berkurban, insya Allah akan disalurkan tahun depan. Jadi bisa teman-teman tuh ngumpulin. Mungkin untuk bocoran aja, tahun sekarang itu kambing Palestina itu seharga 6.500.000. Dan untuk kambing Yaman itu seharga 2.100.000. Mungkin dari teman-teman bisa mulai mendaftarkan nih diri ini untuk mengangsurkan kurban tahun depan gitu. Karena nggak sulit gitu. Kalau ibaratnya kita sudah menyiapkan dari sejak sekarang nih baru selesai kurban, kita udah niatkan untuk berkurban tahun depan. Bahkan ada tuh di berita pemulung aja bisa gitu mengumpulkan
uangnya beberapa ribu dalam setiap harinya untuk membeli hewan kurban gitu. Yang kedua, lu ada sedekah daging. Nah, sedekah daging ini tidak akan tetap kita kumpulkan sampai dengan akhir 30 Juli. Nah, yang dimana ya mungkin ini jatuhnya bukan ini ya, pahala berkurban, karena pahala berkurban itu hanya dilakukan di hari tasyrik dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Zulhijjah. Nah, tapi ini akan dilakukan di luar hari-hari tasyrik ini, tapi tetap dari daging-daging kurban yang disembelih itu akan disalurkan di Palestina, Suriah, dan Yaman gitu. Nah, untuk teman-teman yang tertarik gitu untuk berdonasi ataupun ingin mendaftarkan diri di Yayasan Kurban, bisa dilihat nih daftar list nomor rekening kita itu ada BNI, Mandiri, Simniaga, BCA, Bank BRI maupun Mandiri. Dan juga kalau apabila teman-teman punya kelebihan teknologi nih di HP ini ada QR kan sekarang gampang tuh kalau buat bayar, tinggal scan bayar. Nah, itu bisa juga lewat QR code kita. Dan untuk konfirmasinya teman-teman bisa melalui nomor hotline kami di melalui WhatsApp di 0813 8781 8780 atau juga bisa melalui tautan amalsoleh.com/amanberkurban. Mungkin untuk teman-teman bisa juga screenshot biar nggak lupa. Nah, saya hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Oke. Nah, mungkin ini agak ada sedikit cuplikan ya buat teman-teman bisa tonton. Ini potret peternakan yang ada di Palestina. Nah, itu tadi sekilas dari video, baik itu dari penyembelihan, maupun pemotongan daging, bahkan sampai penyaluran. Jadi teman-teman juga lihat itu banyak anak-anak kecil tadi ya, yang dibagikan oleh dari tim Aman Palestina, daging-daging yang insya Allah bermanfaat gitu buat mereka. Tuh. Mungkin sedikit closing statement ya. Ini saya ngambil dari kata-kata yang lagi viral akhir-akhir ini. Nah, setiap kita adalah Ibrahim. Keluarga, jabatan, kekayaan yang kita miliki adalah Ismail yang kita cintai, sayangi, dan pertahankan. Allah tidak menyuruh Nabi Ibrahim untuk membunuh Nabi Ismail, tapi Allah hanya meminta untuk membunuh rasa memiliki Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Semoga Allah menganugerahkan kita kesolehan Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail. Oke. Mungkin sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi terima kasih saya ucapkan kepada Akhi Iqbal ya tadi ya dari Yayasan Aman Palestina. Tadi itu sekilas tentang Yayasan Aman Palestina. Nah, kita lanjutkan lagi kegiatan kita yang selanjutnya, yakni pembukaan sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini. Ya, saya persilakan kepada teman-teman, silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan.
Halo? Suara saya kedengaran ya? Iya Kak, kedengaran. Oke, tadi Kak Temi sudah menjelaskan kepada kita mengenai altruisme dan juga tentang bystander effect dan bagaimana pengaplikasian altruisme ini dalam ibadah kurban. Nah, bagaimana teman-teman? Mungkin kalau misalnya ada yang menambahkan, barangkali akan jauh lebih baik. Ini ada Kak Nana di sini, Nirwana Permatasari. Tidak salah, Ya, ini teman seangkatan saya, beliau juga dosen di Unhas. Barangkali bisa minta salah. tolong melengkapi apa yang kurang dari pemaparan ini. Mengingat saya udah lama nggak baca-baca lagi tentang altruisme. Oh ya Kak, saya ngingat lagi waktu pelajaran psikologi sosial, ada teman yang bertanya kepada dosen bilang, ikhlas itu kan sebenarnya kita masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut dia itu nggak termasuk perilaku altruisme. Bagaimana ini menurut Kakak? Wallahu a'lam, kalau berdasarkan bacaanku yang terbatas tentunya, pemahamanku juga yang terbatas dari bacaan yang ada, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk altruisme. Kenapa? Karena imbalannya itu tidak diharapkan datang dari orang yang ditolong. Jadi altruisme itu lebih banyak mengharapkan itu imbalan dari orang yang ditolong atau orang-orang yang ada di sekitar orang yang ditolong tersebut. Atau misalnya para pengamat, orang yang melihat, ya, atau orang yang mengetahui tindakan kita. Makanya kan di dalam kearifan lokal kita itu ada satu kalimat hikmah, tangan kanan yang memberi tapi tangan kiri tidak mengetahui gitu ya. Atau sembunyikan sedekah tangan kananmu itu dari tangan kiri gitu kan. Ya, sebagai bentuk menghindarkan perbuatan-perbuatan baik kita itu dari pengamatan manusia. Jadi wallahualam, mungkin kalau teman-teman lain atau para dosen-dosen kita, guru-guru kita menganggap juga hal itu adalah belum sampai ke altruisme, ya barangkali orang bisa berbeda ya cara pandangnya. Namun kalau saya melihat altruisme itu lebih kepada tadi, dia selfless dalam membantu orang dan dia tidak mengharapkan imbalan dari orang yang dibantu. Makanya lebih dekat pemaknaannya itu ke itsar daripada ta'awun atau tanasur di dalam konteks kebahasaan dalam agama kita. Oh iya iya. Wallahu Terima a'lam. kasih banyak Kak. Iya. Iya. Memang sih kalau kita cerna lagi, sebenarnya ikhlas itu kita mengharapkannya bukan kepada orang yang kita tolong ya kan, Iya, tapi kepada pengamat begitu ya. iya, Walaupun tadi seperti yang disampaikan Kak Temi tentang altruisme itu sebenarnya lebih dalam lagi dari membantu tanpa mengharapkan apapun, begitu ya Kak? iya. Oh iya ya. Saya Bagaimana? dari dulu pengen cari kata ikhlas itu di dalam terminologi keilmiahan kita ya di psikologi, atau bahkan dalam kebahasaan Inggris atau Latin itu sulit menemukan makna kholis itu, ikhlas itu, karena itu sesuatu yang memang sifatnya fenomenologis juga, bisa berbeda antara satu dengan yang lain dalam bentuk kualitas dan pemaknaan, serta merealisasikannya itu bisa berbeda. Dia sifatnya fenomenologis, sulit untuk dikuantifikasi. Bisa berbeda pengalaman seseorang tentang makna ikhlas dengan yang lain.
apalagi itsar ya. Nah, tapi kalau itsar mungkin akan jauh lebih bisa dilihat karena itu bentuknya perilaku, menolong ya. Perilaku mendahulukan orang lain. Di saat kita pun benar-benar butuh Iya, juga terhadap itu. iya, iya. Oke, tadi itu sudah eh, penjelasan dari Kak Temi mengenai altruisme. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan? Karena ini kan kita sedang ngobrol istilahnya gitu. Eh, jadi eh, kalau ada terbersit pikiran di apa hati teman-teman sekalian, ya ini ada dari Kakak Nur Fadila Safar. Mhm. Iya. Kalau tidak mengharap apa-apa termasuk tidak mengharap pahala atau apapun itu. Setauku namanya istagna. Oh iya, terima kasih banyak Kak atas tambahannya. Atau ini pertanyaan ya? Saya kira itu melengkapi ya. Dalam surah Al-Alaq jelas itu Ya. ar-ra'ahu stagna. Ya, orang-orang yang melampaui batas itu karena mereka ar-ra'ahu stagna. Mereka melihat diri mereka itu berkecukupan, tidak butuh pahala, tidak butuh muhasabah. Merasa lebih dalam hartanya sehingga mereka bisa berlampaui batas dalam perbuatan maksiat. Dan itu saya setuju dengan apa tadi? Nur Fadila ya atau Reski ya? Nur Ya, Fadila Nur ya. Fadila Safar. Jazakillah khair. Ar-ra'ahu stagna adalah mindset yang banyak menjerumuskan manusia itu ke dalam perilaku nista. Merasa dirinya itu udah powerful, kuasa, kecukupan harta yang banyak. Dan dia tidak ragu untuk melakukan hal-hal yang melampaui batas. Karena tadi ar-ra'ahu stagna. Jazakillah khair ya, bagus sekali. Syukron. Anak ingat pelajaran Ustadz Ana itu tentang ar-ra'ahu stagna. Ya, terima kasih banyak atas tambahan dari Kak Nur Fadila. Tentang tidak mengharapkan apa-apa. Jadi tidak mengharapkan apa-apa itu ya mungkin beberapa orang yang apa itu termasuk altruisme kalau dia tidak mengharapkan apa-apa, Kak. Bagaimana menurut Kak Temi? Istagna itu lebih kepada mengarah kepada kesombongan ya, bukan ke mengharap Oh, tidak balasan dalam artian keikhlasan atau itsar, tidak. Ini dua hal yang berbeda. Kalau keikhlasan itu dia tidak mengharapkan imbalan dari makhluk, tapi dia mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istagna itu dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dia melakukan segala sesuatu. Nah, itu biasanya mengarah kepada kesombongan, sisi toksiknya kita, ya, diakui, ya, dipuji, dipuja. Ini sisi-sisi yang justru menjadi racun. jadi Kan ya, jadi mungkin aja ya Kak ada orang yang mereka berkurban tapi bukannya mengarah ke istar tapi dia malah mengarah ke istiqna gitu ya Kak maksudnya. Jadi seolah-olah itu perbuatan baik tapi mereka sebenarnya cuma menunjukkan kebolehan mereka aja begitu ya Kak? bukan, bukan. Dek. Kalau yang pemahamanku istigna itu tidak ke situ, itu kan ria ya. Tapi istigna itu Oh lebih iya. kepada yang memotivasi dia melakukan perbuatan maksiat karena dia merasa saya punya uang untuk misalnya ke prostitusi. Saya punya uang untuk Oh, membuat orang diam, tidak memberitahukan keburukan saya, kejahatan saya. Saya punya kekuasaan untuk bisa mengatur orang walaupun saya berbuat jahat gitu. Jadi istigna itu lebih oh. kepada merasa kecukupan untuk melakukan hal-hal yang buruk, untuk menutupi hal-hal yang buruk dari dirinya. Coba Ya, dilihat ya. Oh kembali, iya Kak. tafsir surah Al-Alaq. Itu bagus sekali. Bahkan Ar-Rahman. iya, surah Al-Alaq. Oh iya. Siap Kak. Ya, bagaimana? Apakah masih ada teman-teman yang cukup terbangunkan pikirannya Tadi dari tadi ada yang angkat tangan, Cici itu, kalau nggak salah ya. Afwan. kan kepada saudari?
Ya, Iya Kak. Saya Kak? ya. Oh iya. Pertanyaanku itu, pernah Kak juga dengar istilah prososial Kak? Nah, sebenarnya ini apa perbedaan mendasarnya antara prososial dan altruisme? Dan apakah memang ini altruisme lebih cenderung ke arah kurban dibanding prososial? Terima kasih Kak. Ada yang bisa bantu jawab? Saya butuh feedback juga dari teman-teman yang lain. Tafadhol. Kayak pertanyaan sulit banget nih untuk saya jawab. Ya, bagaimana teman-teman mungkin ada yang bisa membantu kami Iya. untuk mengingatkan kembali mengenai perbedaan antara prososial dan altruisme. Ya, bagaimana teman-teman sekalian? Iya, nggak apa-apa ya, kita kan diskusi ya. Nggak boleh juga ngobrol ya. Jadi kita sambil Ya, belajar. betul Kak. Toduolo ya, toduolo itu tafadhol. Nah, bahasa Gorontalo itu, toduolo ya. Iya, iya. Kak Ical mungkin bisa bantu. Di sini ada Kak Ical ya, teman sekelas saya juga, alumni psikologi UNM, anak FPSI juga. Walaupun pada saat saya jadi ketua, beliau lebih memilih ke BEM dengan kerja-kerja luar biasanya beliau dulu. Atau mungkin Ya, dari Nur Fadila Safar atau Reski atau yang lain, saya belum kenal nih yang lain. Tafadhol ya, jangan malu-malu ya, kita kan ngobrol nih. Apakah tadi ibadah kurban ini lebih bisa dilekatkan ke prososial atau ke altruisme ya? Itu tadi pertanyaannya, Cici ya. Pertanyaannya bagus sekali dan tafadhol bagi teman-teman yang mungkin juga bisa memberikan feedback atau input kepada kita semua. Ini ada siapa nih? Ada banyak nih teman-teman kita di sini. ya. Atau Alim boleh bantu Lim. Gimana Lim? Menurut antum gimana Lim? Wah, gimana ya Kak? Sebenarnya saya ini sudah gimana agak lupa-lupa juga sih dengan itu prososial. Karena menurutku prososial sama altruisme itu agak mirip-mirip memang. Iya. Dia prososial atau dia altruisme, menolong tanpa mendapatkan imbalan. Dua-duanya sih dapat kalau menurut saya Kak. Iya. Iya. Cuma lebih dalam memang altruisme Iya. gitu. Mungkin. Tadi ada yang angkat tangan, itu Reskiawan itu tadi. Nah, Reskiawan yang angkat tangan tuh. Monggo. Ya, ya dipersilakan kepada saudara Rizkiawan. Silakan berikan feedbacknya kepada kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih Kak Temi atas materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini mengenai altruism. Tentu dari pasti kita nggak bisa tuh ngebedain kan mengenai proses kan itu lebih ke pola aktivitas atau sederhananya adalah misalnya interaksi dalam di lingkungan kita. Jadi prososial itu bisa masuk tuh atau altruisme. Nah, kalau altruisme sendiri adalah dorongan untuk saling membantu. Ya, itu lebih spesifik altruisme. Tapi kalau prososial itu bukan hanya altruisme, prososial itu bukan hanya altruisme, tetapi juga lebih mencakup lebih luas. Mungkin seperti interaksi kepada sesama, kerjasama juga masuk di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam. Luar biasa ya.
Oke ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak feedbacknya Saudara Reskiawan. Bagaimana dengan Saudari Cici? Apa ada yang ingin disampaikan? Saya tambahin dikit Atau ya, sudah boleh ya? terjawab? Ya Kak, terima kasih. Silakan Kak. Iya, jadi memang perilaku prososial dan perilaku altruisme ini adalah sebuah pola atau gejala yang muncul dalam interaksi antara individu dengan individu lainnya, ya. Untuk bisa mengidentifikasi apakah ini prososial atau altruisme, ini kembali kepada diri individu yang mengembangkan perilaku menolong tadi. Ya, apakah misalnya dia menolong karena mengharapkan imbalan dari orang lain yang ditolong, atau pengamat, atau dia justru tidak membutuhkan itu. Karena misalnya dia lebih memang karena ingin menolong dan selfless, nggak butuh sama sekali terkait dengan pemenuhan dirinya, gitu ya. Nah, apakah ibadah kurban bisa dimasukkan ke prososial atau altruisme? Kalau KTMI sejak awal altruisme KTMI dekatkan maknanya dengan itsar. Jadi kurban itu bukan itsar, ya, karena kurban itu masih ada nilai sepertiga daging yang dikurbankan itu diberikan kembali kepada si pemilik kurban, si pemilik hewan kurban untuk dikonsumsi, ya, dan 2/3-nya itu disebarkan. Ini mohon maaf kalau KTMI salah ya, kalau misalnya KTMI salah menjelaskan, mohon diluruskan. Tapi sepengetahuan KTMI, sepertiga dari daging yang dikurbankan itu kembali kepada si pemilik hewan tadi. Nggak boleh dijual, tapi sebaiknya dikonsumsi bersama keluarga. Boleh dibagi sampai habis. Sebagaimana beberapa pendapat ulama, misalnya kalau memang memungkinkan untuk kita berikan kepada orang lain karena lebih membutuhkan dan kita terbiasa atau mudah untuk mendatangkan daging-daging hewan tersebut, maka it's okay, kita bagikan sepenuhnya. Tapi secara hak kita memiliki hak sepertiga. Nah, tapi yang perlu dikirkan, ada satu teori yang bagus itu dari Jefferson Young tentang life trap, ya, yang kemudian ini nanti akan berkembang jadi terapi skema ya dalam psikologi. Jadi di dalam life trap itu yang mengatakan bahwa yang dan Coles saya tidak salah, mengatakan bahwa ada nama life trap itu yang disebut dengan subjugation. Subjugation itu adalah seseorang itu susah bilang tidak sama orang, kira-kira gitu sederhananya. Karena di masa kecilnya itu dalam pola the dyadic-triadic family, itu orang tua itu tidak memberikan penghargaan kepada dirinya, utamanya pada pertimbangan-pertimbangan, keputusan-keputusan, pikiran-pemikirannya. Yang ada adalah disalahkan dan harus ikut pada apa yang dituntut oleh keluarga, oleh orang tuanya pada khususnya. Yang menyebabkan ada satu doktrin dalam dirinya bahwa pendapat orang lain itu lebih penting daripada pendapatku sendiri. Orang lain itu lebih utama daripada diriku sendiri. Saya itu wajib membahagiakan semua orang, tidak peduli saya tidak bahagia atau enggak. Itsar tidak sama dengan subjugation. Altruism itu tidak sama dengan subjugation. Karena itsar itu ada waktu-waktunya. Di dalam Islam ada itsar yang dianjurkan, ada itsar yang dilarang. Itsar yang dilarang paling sederhananya adalah misalnya kita antri wudhu ya. Lalu misalnya saya dan Alim antri wudhu. Saya bilang, Lim, sudah, kamu aja yang duluan daripada saya. Ini itsar yang dilarang. Kenapa? Karena itsar tidak boleh dalam permasalahan ibadah. Ya. Tapi itsar-itsar yang dianjurkan ini dalam pola-pola menolong yang sifatnya lebih bisa tidak mengorbankan hak ubudiyah kita kepada Allah, hak menyembah diri kita kepada Allah. Maka ini dibolehkan. Dan pernah ada terjadi satu model itsar di zaman Abu Bakar sampai Utsman. Nabi SAW itu kalau khutbah itu diundukan yang ketiga, tangga yang ketiga ya kalau dalam khutbah. Ketika Nabi SAW wafat dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dan beliau mengatakan beliau itu bukan khalifatullah tapi khalifatur Rasul, pengganti Nabi. Jadi tidak disebut sebagai khalifah secara umum, tapi khalifatur Rasul.
Beliau tidak mau berdiri di atas undakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau turun di bawah, tangga yang kedua. Ketika beliau wafat, Umar bin Khattab turun di bawahnya Abu Bakar, undakan yang paling bawah. Ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, perilaku itsar ini langsung dihentikan. Ya, sebenarnya ini bukan itsar sih, tapi adab yang berlebihan, yang agak gulu. Yang ini diingkari juga oleh sahabat Nabi yang lain. Sampai-sampai Utsman mengatakan, jika aku meneruskan apa yang ditradisikan oleh Abu Bakar dan Umar, sungguh nanti para khotib setelahku tidak akan berani naik di atas mimbar, ya, karena menganggap melanggar adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayyuhal ikhwah azakumullah, ini di dalam Islam juga ada adab-adab yang terlihat sebenarnya ini adab yang baik, tapi tidak diperbolehkan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, yang dikutip oleh Ibnu Rajab bin Hanbal dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan adab itu seperti garam. Siapa yang mengkonsumsinya berlebihan, maka dia akan keasinan. Siapa yang tidak mengembangkan adab, maka tidak akan merasakan nikmatnya makanan. Jadi adab itu seperti garam. Dalam beradab dengan orang, jangan berlebihan juga, sampai harus cium tangannya. Cium itu bukan taruh di dahi ya. Cium itu di sini, di bibir. Jadi kalau cium tangan guru kita tuh cium di bibir, bukan taruh di dahi. Tidak diperbolehkan kita menaruh tangan di dahi. Tangan orang itu di dahi, karena ini tempat sujud. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi karena kita bilang, enggak, ini adab. Ya, ada adab yang diatur. Kalau keasinan, kalau berlebihan nanti keasinan. Kalau juga tidak ada adab, ya enggak terasa gurihnya itu makanan. Ini satu pelajaran yang anak ingat dari beberapa guru anak dulu. Barangkali itu ya, Cici ya. Jadi kembali kepada individunya, dia mengembangkannya itu dengan motif apa. Wallahu a'lam. Iya Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik tadi itu ada feedback dari saudara Rewan, terus juga tambahan dari Kak Temi. Jadi menurut Kak Temi, definisi altruisme dalam psikologi Islam itu lebih ke ihsar gitu. Ya. Jadi kalau ihsar ini cocok, ya gitu ya Kak ya? Iya, lebih dekat ke sana. Ihsar, lebih dekat ke ihsar, dan ihsar ini cocok dengan berkurban gitu ya. Ya, saya rasa kita sudah mencapai batas waktu jam 10:05. Jadi saya tutup sesi tanya jawab sampai di sini. Ya, saya rasa juga mungkin teman-teman udah pada matanya 5 watt ya. Ya. Mungkin teman-teman bisa mengisi absen yang akan disediakan oleh panitia. Baiklah, mungkin Kak Temi ada kata-kata penutup atau apa ringkasan dari materi yang bisa kita bungkus dan bawa pulang untuk dibawa ke dalam alam mimpi nanti malam. Baik, jazakallahu khairan kepada panitia, kepada Aman Palestina Jakarta Iqbal yang sudah berpartisipasi di kegiatan baik ini, juga kepada seluruh peserta. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mungkin closing statement yang pertama bahwa mungkin agak nggak relevan ya, tapi saya pengen menekankan lagi bahwa hidup itu adalah persiapan, bukan pencapaian. Hidup adalah persiapan bahwa apapun yang kita hadapi hari ini, sebenarnya itu adalah sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah untuk hal-hal yang lebih besar lagi di masa akan datang. Maka fokus pada here and now. Fokus pada apa yang terjadi hari ini aja. Jangan fokus pada besok yang belum tentu datang. Dan juga jangan terjebak pada pencapaian-pencapaian, ya. Sifatnya itu status, ya, jabatan, gelar. Karena kalau kita udah sampai pada titik pencapaian, kita merasa ini pencapaian, kita akan berpuas diri dan berhenti untuk berkembang atau belajar. Tapi kalau kita memahami bahwa ini adalah persiapan yang Allah titipkan ke kita, persiapkan lagi. Bukankah dunia ini adalah persiapan untuk akhirat? Maka bagi teman-teman yang sedang kuliah, tanamkan kepada diri kita bahwa saat ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk membantu umat, ya, membantu masyarakat kita.
Jangan pikir, oh saya mau kejar ini, saya pengen jadi ini. No, no, no. Jangan. Takutnya adalah kita terjebak pada pencapaian yang membuat kita malah tidak berkembang. Jujur saja sampai hari ini KTMI masih tetap semangat mereview jurnal-jurnal psikologi, masih semangat diskusi dengan supervisornya KTMI di Rumah Sakit Jakarta Eye Center, Mbak Ini. Diskusi dengan Ibu Anik, mentornya KTMI juga psikolog. Diskusi dengan Mario Seblon yang ada di Belanda, dengan Arne Ginter yang ada di Swedia yang ngajarin KTMI dialectical behavioral therapy. Karena KTMI merasa ya tanpa diskusi atau malah merasa sudah tahu itu, sudah bisa melakukan itu dan merasa mencapai itu ya nggak akan berkembang lagi. Tapi selalu fokus bahwa ini persiapan untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Ya, sehingga pada puncaknya kita nggak akan pernah nyangka ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyusun takdir kita seindah itu ya, subhanallah. Untuk bisa mencapai hal-hal yang ternyata di luar dari yang kita bayangkan. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan, jika sekiranya seseorang itu mereview perjalanan hidupnya, dia akan lihat betapa indah Allah mengatur segala pertemuannya dia dengan apapun dan siapapun. Rabbana ma khalaqta hadza batil, subhanaka faqina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita Kak Temi dan juga kepada Yayasan Aman Palestina. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Statement penutup dari Kak Temi tadi sekaligus menutup acara ngopi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir, juga kepada panitia yang sudah bersusah payah untuk menyiapkan forum ini sehingga kita bisa berdiskusi, menambah ilmu, dan terus berkembang untuk menyiapkan diri kita. Ya, mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Cal, gimana kabar Cal? Tem, Yuk. saya serasa mabit materi tazkiyatun nafsi ini. Udah jadi mah kuliah ini ya. Mudah-mudahan tahun depan jadi insya Allah. Gitu ya. Aduh, sih merasa bodoh mainnya. Insya Allah adik-adik tolong libatkan kakak-kakak kelas kita ya. Kak Ical insya Allah bisa sharing juga pengelolaan sumber daya manusia ya, bagi-bagi pengalaman ya. Ada Kanana, Kak Iping ya. Libatkan semua senior khususnya yang ada di Makassar. Insya Allah mereka mau dibantu itu. Cal lagi WFH atau WFO ini? Ini hari WFA, besok WFA. Oh, shift ya? Iya. Insya Allah. Rinduku saya mau ke Makassar, tapi saya nggak tahu tinggal di mana nanti kalau ke sana.